Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, semuanya sehat. Pertama-tama Ustazah ucapkan terima kasih kepada kalian selama 2 pekan kemarin sudah mengerjakan tugas yang Ustazah berikan dan sudah Ustazah nilai juga. Itu masuk ke dalam nilai tugas dan akan direkap menjadi nilai rapor PTS. Itu akan diberikan nanti bareng dengan PAS. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Indonesia untuk bab selanjutnya, yaitu bab 7. Di sini Ustazah sudah tulis 3 judul teks. Yang pertama ada menjaga diri dari kabut asap. Kemudian yang kedua pentingnya menjaga lingkungan, dan yang ketiga adalah manfaat ilmu untuk mendidik, untuk kehidupan. Nah, di sini setelah kalian membaca ketiga teks tersebut, kira-kira di dalam menjaga diri dari kabut asap apa isinya? Pasti di dalamnya akan berisi bagaimana cara kita untuk menjaga diri dari kabut asap. Karena di sini kan judulnya menjaga diri dari kabut asap. Pasti nanti isinya akan berhubungan dengan ini, yaitu cara menjaga diri dengan kabut asap. Pertama, kedua, ketiga. Nah, pasti akan disebutkan di dalam teks ini. Kemudian yang kedua ada pentingnya menjaga lingkungan. Pasti di sini di dalam teks ini akan ada alasan atau kenapa kita merasa penting untuk menjaga lingkungan. Di teks ini juga nanti akan disebutkan di dalamnya kan, pasti. Kemudian yang ketiga, di dalam judul manfaat ilmu untuk kehidupan, bisa menebak apa isinya kira-kira? Nah, di sini pasti akan ada manfaat yang disebutkan. 1, manfaatnya adalah untuk apa, 2 untuk apa, dan 3 untuk apa. Nah, di ketiga teks ini punya satu kesamaan, yaitu ketiganya masuk ke dalam teks apa? Betul, di dalam bab 7 kita akan membahas teks persuasi. Di dalam teks persuasi, salah satu cirinya adalah nih, misalnya juga sudah tulis di sini. Nah, adanya kalimat ajakan. Sekarang kita baca dulu yang pertama. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita untuk tidak menghirup kabut asap secara langsung demi kesehatan tubuh. Kira-kira ini yang mana? Untuk judul 1, 2, atau 3? Nah, kabut asap berarti untuk yang pertama. Menjaga diri dari kabut asap. Kalimat ajakannya, oleh karena itu marilah kita menjaga diri kita untuk tidak menghirup kabut asap secara langsung demi kesehatan tubuh kita. Betul. Sekarang yang kedua kita jodohkan dulu ya, baru nanti Ustazah jelaskan apa itu maksudnya kalimat ajakan. Kemudian yang kedua, oleh karena itu mulai dari hari ini marilah kita tanamkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah kita. Untuk yang mana ini? Judul yang kedua pasti. Betul. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin supaya kita menjadi orang yang berilmu. Yang mana? Ini. Betul. Nah, jadi kenapa di dalam teks persuasi itu pasti ada kalimat ajakan? Biasanya ada di bagian akhir, seperti kalian lihat. Ketiga contoh ini akan bisa dilihat di buku halaman menjaga diri dari kabut asap. Ada di buku halaman, di buku paket halaman 148. Nah, kemudian di pentingnya menjaga lingkungan juga ada di buku paket halaman di teks pertama ya, di bab 7 itu ada di halaman 139. Kemudian di manfaat ilmu untuk kehidupan itu ada di halaman 141, bisa dilihat. Kalimat ajakan ini di masing-masing teks terletak di bagian akhir. Jadi bagian akhir itu penulis mengajak pembaca untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu ini. Apa sih ciri dari kalimat ajakan? Yang pertama ada kata misalnya ayo, marilah. Nih, marilah, ajakan. Kemudian ada apa lagi? Marilah lagi. Kemudian ada juga marilah. Nah, kemudian kaitannya teks ini dengan kalimat ajakan, teks persuasi, berarti apa sih makna dari teks persuasi? Itu ada kalimat ajakan, betul. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang berisi tentang
apa? Sesuatu yang tujuannya itu untuk mengajak siapa? Mengajak yang baca, mengajak para pembaca. Siapa yang mengajak? Pasti adalah penulis dari teks tersebut. Misalnya, menjaga diri dari kabut asap. Nah, penulis menulis ini tujuannya untuk apa? Untuk kita yang membaca agar kita menjaga diri dari kabut asap. Nah, makanya di teks ini penulisnya pasti akan menulis cara menjaga dirinya seperti apa. Kemudian nanti pasti akan disebutkan akibat kalau kita tidak menjaga diri dari kabut asap itu seperti apa. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga lingkungan. Nah, tujuan penulis apa menulis teks ini? Agar pembaca atau kita yang baca menjaga lingkungan supaya kita tidak merusak lingkungan. Pasti di dalamnya ini ada disebutkan itu. Nah, seperti yang kalian lihat, misalnya di buku paket halaman 139 untuk pentingnya menjaga lingkungan, di situ disebutkan salah satu caranya yaitu dengan menjaga kebersihan. Kemudian ada alasannya mengapa kita penting menjaga lingkungan, mengapa kita harus menjaga lingkungan, mengapa dirasa menjaga lingkungan itu sangat penting. Oh, karena bisa membuat kita jauh dari penyakit. Nah, jadi dari teks ini penulis mempengaruhi kita, meyakinkan kita pembaca untuk mengikuti apa yang dia mau katakan. Di sini dia mau mengatakan tolong jaga lingkungan sebenarnya. Ya, jadi dia menuliskan kalimat ajakan di sini tuh. Contohnya. Kemudian yang ketiga, manfaat ilmu untuk kehidupan. Manfaat ilmu untuk kehidupan. Nah, di sini penulis, apa ini tujuannya untuk menulis ini? Agar pembaca apa? Agar pembaca itu merasa penting untuk terus menuntut ilmu. Karena di bagian terakhir juga dia mengajak nih. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu. Nah, di sini di teks ini di halaman pentingnya manfaat ilmu untuk kehidupan. Nah, ada di halaman 141. Di situ dituliskan ilmu itu bermanfaat untuk apa? Dengan ilmu kita bisa membentengi diri. Kemudian dengan ilmu kita juga bisa menjaga diri dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang buruk, misalnya seperti penipuan. Nah, di sini penulis juga mengajak kita sebagai pembaca untuk mengikuti pola pikirnya dia. Untuk mengikuti pola pikirnya dia. Apa sih pola pikirnya dia? Pasti dia ini berkeyakinan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Makanya dia menulis teks ini untuk mempengaruhi kita. Dan kita jadi percaya juga bahwa ilmu adalah penting. Nah, di situ makanya ada kalimat ajakan nih. Jadi apa tadi nak teks persuasi? Teks persuasi itu adalah teks yang tujuannya untuk mempengaruhi pembaca. Jadi siapapun yang baca, dia akan terpengaruh untuk mengikuti apa yang penulis inginkan. Nah, sederhananya adalah misalnya gini. Ada buah nih. Buah apa ya? Durian misalnya. Kan nggak semua orang suka durian ya. Nah, kira-kira Ustazah mau mempengaruhi kalian nih. Ustazah mau buat teks persuasi tentang durian. Nah, tapi tujuannya adalah untuk mempengaruhi kalian bahwa yang tadinya nggak suka durian itu harus suka durian. Caranya gimana? Nah, makanya Ustazah buat teks ini. Misalnya di dalamnya itu ada manfaat durian, misalnya Ustazah tulis, atau di dalamnya misalnya durian itu rasanya enak, durian itu ternyata punya banyak manfaat kesehatan. Nah, sehingga yang tadinya tidak suka durian, pelan-pelan dia akan terpengaruh sama Ustazah karena Ustazah sebutkan fakta-fakta durian yang mereka nggak tahu. Misalnya durian itu bagus untuk kesehatan karena bisa mencegah penyakit apa. Nah, jadi contoh sederhananya seperti itu. Jadi seperti ada sebuah benda yang semua orang nggak suka, tapi gimana caranya kita mempengaruhi mereka yang nggak suka ini supaya mereka tuh suka dan supaya mereka bisa mau nyobain durian. Nah, gitu. Jadi intinya gitu ya, Nak. Jadi teks persuasi itu adalah mempengaruhi pembaca, tujuannya menjaga diri dari kabut asap, mempengaruhi pembaca untuk ya menjaga diri dari kabut asap supaya nggak sakit, supaya tetap pernafasannya tidak terganggu. Sama juga dengan ini, pentingnya menjaga lingkungan. Tujuannya apa sih? Nah, untuk mempengaruhi pembaca agar menjaga kebersihan. Di situ ditulis data-datanya. Nah,
Yang paling penting di dalam teks persuasi selain kalimat ajakan adalah yang pertama, kita harus punya data-data. Jadi untuk mempengaruhi orang atau untuk meyakinkan pembaca, kita harus punya data-data. Nggak bisa kita cuma ngomong terus orang percaya, kan nggak mungkin. Nah, misalnya Ustazah mau mempengaruhi kalian yang nggak suka durian menjadi suka durian, cuman tinggal bilang durian itu enak deh, pokoknya cobain aja. Nah, nggak seperti itu. Jadi harus disertai dengan data. Jadi ciri teks persuasi selain kalimat ajakan, kedua itu harus ada data. Pentingnya menjaga diri dari kabut asap. Di dalam teks ini juga harus ada data. Kalau misalnya kita menghirup asap, apa yang akan terjadi di paru-paru kita? Nah, gitu ya. Jadi ada data, kemudian ada argumen. Nah, itu yang penting. Di pentingnya menjaga lingkungan pasti di situ, di teks tersebut, seperti yang kalian lihat, pentingnya menjaga lingkungan. Di situ ada data-data bahwa misalnya kita nggak membuang sampah pada tempatnya, itu akan kotor dan akan mempengaruhi lingkungan. Ya, jadi nanti lingkungan rusak. Nah, itu kan salah satu data. Jadi harus ada data. Sama manfaat ilmu untuk kehidupan. Kita harus menuliskan data atau menuliskan kira-kira manfaatnya apa aja, gitu ya. Jadi kalau mau mempengaruhi, tidak hanya mempengaruhi pembaca, tapi juga harus ada data yang dilampirkan. Itu penting. Kemudian yang ketiga, itu teks persuasi itu meyakinkan pembaca. Tadi ya, meyakinkan atau mempengaruhi. Jadi itu cirinya. Kemudian di dalam kalimat ajakan tadi ini ya, ada kalimat ajakan ke marilah, atau ayo gitu. Di setiap teks itu pasti biasanya di teks persuasi di bagian akhir itu ada kalimat ajakan. Nah, itu ada salah satu cirinya. Jadi di awal dijelaskan, misalnya kita ambil contoh manfaat ilmu untuk kehidupan. Pertama dibahas dulu ilmu adalah apa, kemudian baru di paragraf kedua disebutkan mulai manfaat ilmu adalah untuk ini, bisa juga untuk ini, jika kita tidak menuntut ilmu akan begini. Nah, kemudian di bagian terakhir baru biasanya ada kalimat ajakan, yaitu untuk memperkuat argumen gitu ya. Setelah menuliskan argumen atau data penulisnya, kemudian di bagian akhir untuk tambah meyakinkan pembaca atau untuk tambah mempengaruhi pembaca, itu akan dituliskan kata ajakan seperti oleh karena itu marilah. Jadi untuk menegaskan, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang berilmu gitu ya. Sekarang coba Ustazah akan coba kasih contoh yang tidak ada di buku teksnya ya, yaitu katakan ya untuk social distancing. Katakan ya untuk social distancing. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sekarang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini dikatakan ya untuk social distancing, kira-kira kalimat ajakan apa yang cocok untuk ini? Ya, kalimat ajakan seperti apa? Pasti di sini kita akan memuat data. Pertama, judulnya kan katakan ya untuk social distancing. Pasti di paragraf pertama akan memuat dulu social distancing itu apa, kenapa ada social distancing, kenapa social distancing harus diterapkan, ada data-datanya dulu. Kemudian kalau tidak diterapkan nanti akibatnya apa, kemudian jika social distancing ini tidak dilakukan oleh setiap orang akan terjadi apa. Setelah datanya terkumpul baru di kalimat akhir kira-kira apa? Nah, bisa kita tegaskan lagi, penulis akan menegaskan lagi. Oleh karena itu, ayo buat kalimat ajakannya nak. Oleh karena itu, apa? Marilah kita ikuti himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing. Misalnya yang pertama, yang kedua, apalagi? Oleh karena itu, ayo, pakai kata ayo boleh. Ayo kita sukseskan program social distancing yang diusung oleh pemerintah. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan ya. Untuk pendahuluan dari teks persuasi Ustazah kira cukup. Ini sebagai awal. Insya Allah nanti ada kelanjutan videonya untuk membahas lebih dalam tentang contoh
lain dari teks persuasi, kemudian ada juga nanti struktur teks persuasi seperti apa. Baru nanti Ustazah akan kasih latihan untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Tapi sekarang Ustazah kira cukup untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini kalian pelajari dulu ya, ini teks persuasi, kemudian ciri-ciri teks persuasi. Selanjutnya kita bisa diskusi. Kalau kalian ada yang masih belum paham, boleh langsung tanya Ustazah ya via WhatsApp. Sekian dari Ustazah, tetap jaga kesehatan dan semoga kalian juga dilancarkan untuk belajar terus, tetap semangat. Meskipun belajar di rumah, tapi harus tetap punya keinginan bahwa belajar itu penting. Nah ini nih manfaat ilmu untuk kehidupannya, masih kaitannya dengan itu. Ya udah nak, Ustazah akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.